Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, teh hangat. La hadratin Nabil Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ikhwanihim lal anbiya wal mursalin wa la awliya wa suhada wa salihin wa la ma'il musannifin malaikatul muqarrabin. Khususan sahibu hadzal kitab Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali dan guru-guru kita semua wa usulihim wa furu'ihim wa ahli salsilatihim sayyidillah lahumul fatih. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Qala al-muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wala tahsulu lahu ma'rifatu ajaibil alami illa min tariqil hawasin. Kemarin sudah dijelaskan bahwa kolbu atau ruh adalah sesuatu yang diciptakan bagi amal akhirat untuk mencari kebahagiaan. Dan kebahagiaan kolbu atau ruh adalah ma'rifatu rabbihi azza wa jalla. Adalah memahami Allah Subhanahu wa taala dan memahami Allah Subhanahu wa taala tahsulu lahu min sunaillahi dengan apa namanya dengan dari ciptaan Allah. Jadi ma'rifatullah itu didapatkan melalui memahami ciptaan Allah. Wala tahsulu dan hasil atau sukses atau berhasil lahu bagi kolbu. Berhasil apa ma'rifatu ajaibil alami untuk memahami keajaiban-keajaiban alam. Illa min tariqil hawasi kecuali dari jalan panca indera atau jalan indrawi. Jadi memahami dunia luar itu kan pintunya panca indera. Gitu. Jadi memahami dunia luar itu pintunya panca indera. Jadi panca indera itu ya fungsinya untuk memahami semesta. Jadi nanti teknik-teknik dalam kimia usahadah itu cukup dominan teknik-teknik untuk memahami keajaiban alam. Makanya terutama keajaiban diri nanti di akhir-akhir bab di kitab ini kan banyak menjelaskan tentang keajaiban-keajaiban manusia ya. Jadi misalnya ada teknik ada apa namanya? Ada nasihat bahwa untuk mengakses alam malakut itu orang kita harus melampaui indrawi. Itu kan ada tekniknya. Apa itu? Oh ya, jagung. Jagung sama semangka, Bun. Wal hawasu dan panca indera itu minal kolbi adalah bagian dari kolbu. Ya, ya artinya panca indera itu ya apa menjadi salah satu tentaranya kolbu, maksudnya begitu ya. Jadi al hawasu panca indera itu adalah bagian minal kolbi dari kolbu. Wal kolabu dan apa al kolab ya al kolab itu maknanya selain kolbu ya, selain kolbu. Markabuhu adalah kendaraan bagi kolbu. Ya, jadi kita kan begini ya urut-urutan. Jadi ini apa namanya garis apa benang merah. Benang merah dalam kimia usahadah itu gini. Benang merah. Pertama ada apa namanya mana arofa nafsahu fakot arofa robbah ya. Barang siapa memahami diri maka dia memahami Allah. Jadi manusia itu diciptakan itu liya'rifu. Jadi manusia itu diciptakan untuk memahami Allah. Jadi kebahagiaan itu adalah ma'rifatullah sebenarnya. Jadi kebahagiaan itu ma'rifatullah. Nah, untuk ma'rifatullah orang harus ma'rifatul alam. Ya. Ya, jadi untuk ma'rifatullah orang itu harus ma'rifatul alam, memahami alam.
Nah, alam yang terdekat itu adalah diri kita. Oh, itu kan alam yang terdekat. Atau misalnya tubuh kita itu alam yang sangat dekat dengan kita. Makanya kan kemarin ada dijelaskan bahwa kalau kita saja yang dekat begini kita tidak tahu bagaimana kita memahami sesuatu yang jauh. Yang dekat saja kita nggak paham. Jadi kebahagiaan itu ma'rifatullah. Nah, untuk ma'rifatullah jalannya adalah memahami semesta. Ya, jadi memahami ayat-ayat Allah. Ma'rifatul alam. Nah, untuk ma'rifatul alam kita butuh panca indera. Nah, itu jadi itu apa namanya? Garis apa benang merahnya begitu. Ya, jadi benang merahnya itu kebahagiaan itu adalah ma'rifatullah. Untuk ma'rifatullah kita memahami ayat-ayat Allah atau sunnahillah atau ciptaan-ciptaan Allah. Nah, untuk memahami ciptaan-ciptaan Allah, Allah memberi kita al-hawasu, memberi kita panca indera. Nah, itu urutannya. Jadi garis benang merahnya begitu kalau mau dibuat mukhtasar ya, dibuat apa ringkasan. Jadi wal hawasu panca indera itu bagian dari hati, artinya termasuk apa askar, termasuk tentara hati. Wal kolabu dan gembung, gembung itu jasad, markabuhu adalah kendaraannya hati. Summa ya. Lalu ma'rifatu soitihi ya, memahami soit, memahami buruan. Kalau ini ibarat tentara, ada musuh atau kita ini apa pemburu, itu kan harus memahami. Jadi di samping memahami tadi semesta, juga memahami buruannya. Ya. Wa ma'rifatu sabakati dan memahami perangkap-perangkapnya. Jadi untuk bahagia itu ya, untuk ma'rifatullah ya, kita harus memahami semesta, ya, memahami alam. Lalu memahami buruannya, jadi ini ngopo. Ya, jadi kita menanyakan kepada diri kita, tujuannya itu sebenarnya apa. Dan memahami sabakatihi, memahami perangkap-perangkapnya. Wal qalabu dan kolab atau gembung atau fisik. Layakumu tidak bisa tegak illa bitoami kecuali dengan makanan. Wasyarobi dan minuman. Wal haroroti dan panas, ya suhu panas. Jadi mau nek kademen tinggal ada panas ya alum. Wong kita misalnya srengenge itu enggak misalnya rendeng gitu apa musim penghujan 3 hari matahari enggak kelihatan. Itu kan terus pilek. Wah, banyak orang merasakan sakit. Jadi manusia itu butuh suhu ya, butuh suhu. Wal haroroh itu suhu panas. Warutubati dan suhu dingin ya harus seimbang antara panas dingin. Jadi harus ada yang, ada yin. Nggak bisa ada salah satunya. Kalau salah satunya hilang ya hilang semua. Jadi yin yang apa? Jadi kalau yin yang itu bukan dua entitas ya. Yin yang itu satu entitas. Kalau mau memahami itu kira-kira begini loh. Kaya miskin itu kan ketoknya beda. Tapi sampean bayangkan misalnya kaya itu hilang. Miskin kan ora ono. Karena miskin itu ada karena ada pembandingnya kan. Ya atau lebih mudah lagi banyak dan sedikit. Disebut sedikit karena dibandingkan misalnya dua disebut sedikit kan ada tiga. Tapi tiga kan dibanding empat, tiga sedikit. Jadi sedikit dan banyak itu hasil dari dua perbandingan. Dari hasil dari sebuah perbandingan. Sehingga kalau sedikit hilang, ya banyak hilang. Ya. Izin hilang, yang hilang. Nah, semesta itu yang disebut semesta itu fana ya gitu. Ya, karena banyak sedikit, sukses gagal, itu fana, imajinasi aja. Itu imajinasi. Jadi kalau jasad kita itu tidak bisa tegak illa bitoami kecuali dengan
makan. Wasarobi dan minum, wal haroroti dan panas, wal rutubati dan dingin. Wahua dan kolap itu, kolap, ya, gembung atau jasad, doifun itu lemah. Ala khotorin, ya, doifun itu lemah ala khotorin atas bahaya-bahaya. Minal ju'i dari lapar, wal atosi dan haus. Atos nek bahasa Arab malah haus mana nih? Bahasa Jawa kan atos. Atos. Atos bahasa Arab itu haus ya. Fil ini di dalamnya. Jadi gembung kita itu diancam oleh kelaparan, diancam oleh kehausan. Wa ala khotorin minal ma'i dan dari bahaya dari luar. Kalau tadi kan bahaya di dalam dirinya sendiri. Kan lapar itu asalnya dari rasanya di mana? Ya, kan rasanya di tubuh ya. Panas rasanya di tubuh. Rasanya loh ya, nek sumbernya dari mana? Tapi panas itu dari tubuh. Lapar rasanya di tubuh, haus rasanya di tubuh. Tapi juga diancam oleh bahaya minal ma'i daripada air, banjir misalnya. Wanari dan kebakaran, api. Fit dari zohirnya, dari luarnya. Jadi dari luar itu kita diancam oleh api, oleh kebanjiran, oleh ya kalau mau diperbanyak ya gempa bumi, banjir, kebakaran, apalagi eh, nek penyakit apa jenis pandemi dari luar itu. Ya. Dari dalam diancam oleh kelaparan, kehausan ya. Wahua dan kolab itu ya atau gembung itu mukobilu a'dain itu menghadapi musuh-musuh kafirin yang banyak. Jadi maksudnya ini Al-Ghazali itu mau bilang ke kita bahwa tubuh kita itu rentan gitu maksudnya. Jadi tubuh atau kolab itu rentan, dia nggak bukan bukan sesuatu yang kuat sebagaimana ruh itu ya. Makanya nanti di belakang itu dijelaskan kesenangan apa material, kesenangan jasadiah itu rentan. Ya rentannya itu maksimal itu ya nanti kalau mati hilang semua gitulah. Tapi kebahagiaan ruhani atau kebahagiaan hati, ya kebahagiaan sejati itu dia tidak hilang oleh tidak ada bahaya yang mengancam. Dia abadi, tidak ada ancaman kehausan, ancaman kelaparan, diancam oleh kebanjiran, oleh apa? Kebakaran ya tidak diancam. Makanya terus lalu maka kita mari mencari kebahagiaan itu yang hakiki. Ya tentu tidak mengabaikan kebutuhan-kebutuhan jasmania karena itu nggak bisa diabaikan. Ya kalau diabaikan podo karo sampean duit tentara, tentarane orang mbok rawat, ya sampean malah ya sampean panglima, lalu punya tentara. Lah tentara itu ya memang dia adalah wasilah. Tapi kalau nggak dirawat tentara itu ya kita malah akan kesulitan di dunia ya. Di dunia kita akan kesulitan menjalankan tadi, mencari kebahagiaan tadi. Jadi itu dia hanya alat. Tapi yang jenenge alat, ya sekali lagi yang namanya alat itu ya tetaplah alat. Suatu saat ketika alat itu kita sampai pada tempatnya, alat itu ya ya sudah, memang sudah saatnya dipanggil Allah, gembung ini ya sudah nanti dilepas. Ya seperti kemarin saya contohkan, misalnya sampean ngadep presiden, sampean memang harus bawa kendaraan, ya kan harus bawa lah. Dari sini ke Jakarta, ya minimal sampean niku nek orang duwe yo numpak kereta api kan tetep nggowo. Tapi kan kereta api ini kan nggak mbok bawa ngadep presiden. Dan alat untuk bawa ngadep presiden kan malah lucu. Makanya kalau yang menghadap Allah itu ya diri kita yang hakiki atau ruh itu. Yang lain itu adalah alat dan alat itu ya relatif saja. Relatif itu artinya semua orang itu diberi alat yang berbeda-beda. Cuma bedanya begini. Kalau bertemu makhluk itu alat mempengaruhi ya. Kalau kita mau ketemu presiden kan kudu ana alat ya harus ya. Jadi alatnya kalau pakai alat ini dia lebih cepat. Misalnya sampai naik gua helikopter kan lebih cepat toh sampai ke sana. Tapi kalau ke Allah enggak. Kalau ke Allah itu enggak. Pokoknya alat itu tidak mempengaruhi kesuksesan, tidak mempengaruhi kebahagiaan.
Tapi memang dia harus ada. Dia harus ada, tetapi tidak mempengaruhi. Jadi sampean diwenehi alat sederhana ya sampean iso ketemu Allah, sampean dan kecepatannya nggak ada bedanya. Misalnya orang kaya apakah bertemu Allah itu lebih cepat daripada orang miskin? Ya belum tentu. Atau orang miskin lebih tepat ketemu Allah? Ya belum tentu. Apakah orang pinter lah ini? Pinter itu lebih cepat ketemu Allah? Ya belum tentu. Apakah orang bodoh lebih cepat ketemu Allah? Ya belum tentu. Nah jadi ya itu kira-kira benang merahnya itu begitu ya. Jadi sebenarnya kimia usahadah itu benang merahnya gitu. Mana arofa nafsahu fakot arofa robban. Jadi kebahagiaan itu ketika orang memahami diri. Nah, memahami diri itu bisa diawali melalui memahami semesta. Ya. Nanti memahami semesta, lalu kita misalnya begini, sampean mengagumi matahari itu bagus, mengagumi planet-planet galaksi. Tapi itu kan tetap jauh dari kita ya, sehingga rasanya itu kadang-kadang kurang. Coba kalau kita langsung merasakan misalnya sampean menghayati diri, menghayati tubuh. Oh iya, jantungku kok iso obah dhewe. Nah, itu. Menghayati seperti itu cenderung lebih kuat rasanya untuk mensyukuri nikmat Allah. Karena kalau mensyukuri matahari itu kadang-kadang ya karena itu di luar ya, bukan secara intelektual mungkin nggak ada bedanya, tapi secara rasa itu se- kebanyakan orang ya, saya nggak mengatakan semuanya, dia akan lebih mudah muncul zauk, zauk itu rasa ketika dia merasakan kenikmatan yang sudah jelas, yang dia rasakan langsung, kayak denyut jantung, kayak misalnya gini, ini kan sampai tuh kalau begini, tangan begini ini, ya, ini kan ada denyutan ini. Karena kehidupan itu sebenarnya denyutan. Energi itu denyut, ya, berdenyut, pasang surut, pasang surut. Dia semua coba, mana yang nggak berdenyut? Jantung itu kan berdenyut, dek, 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 ya kan? Paru-paru mengembang, berdenyut ya. Lambung berdenyut. Jadi sebenarnya denyutan itu adalah apa namanya hasil dari energi. Jadi setiap ada energi yang bergerak kan berdenyut. Yin yang, sistol, diastol kan gitu. Kembang kempis. Kalau peristaltik begitu, kontraksi, relaksasi kan otot gitu kan. Kontraksi, relaksasi. Jadi kalau kita merasakan tubuh kita, sampai misalnya itu naik pas rileks gitu, kadang-kadang akan gini. Memang yang paling indah itu melihat ke dalam. Jadi sampai pas pikir tidak menggunakan panca indera, tapi jenengan melihat ke dalam akumu. Jadi selain aku itu luar, ya. Selain di aku itu di luar. Nah, iya, jadi misalnya tangan itu tetap di luar aku kan. Iya, tangan kan di luar aku. Jadi mata ini di luar aku. Nah, termasuk tubuh kita ini di luar aku. Nah, sehingga yang dimaksud melihat ke dalam, mana arafan nafsahu sebenarnya itu ke dalam, nggak pakai panca indera. Tetapi untuk menuju ke sana, untuk menyadarkan, gitu. Menyadarkan betapa Allah itu maha luar biasa. Kadang-kadang kebanyakan orang membutuhkan untuk mengagumi dulu yang di luar. Dan yang di luar itu yang paling dekat kan tubuh. Iya kan? Di luar diri kita yang paling dekat kan tubuh. Malah kadang-kadang kita anggap aku kan. Kita identifikasi sebagai aku. Padahal itu ya bukan aku. Nah, jadi sampean kalau pas ini eh, ya sebut saja meditasi atau zikir atau kontemplasi. Sampean itu tubuhmu pun gue rasain ini yang bagi yang kinestetik itu sangat mudah ya. Kan orang ada yang kinestetik ya. Kinestetik itu maksudnya modalitasnya itu peraba. Kayak saya itu di satu konteks itu saya ini konteks di satu konteks saya itu orangnya kinestetik. Ya, kinestetik. Jadi saya merasakan dipeluk ibu itu mudah sekali. Jadi rasanya itu mudah. Sehingga saya kalau misalnya lagi santai gitu, merasakan hidup itu apa sih? Denyutan itu yang saya rasakan. Kan masih berdenyut. Tapi denyutnya bukannya di jantung loh ya. Di tubuh ini. Nah, nih. Ini kalau saya begini kan ada denyutan kan. Nah, ini bisa ngerasain ada denyutan. Nah, saya merasakan pas ada denyutan, ada denyut, denyut, denyut. Nah, nanti seluruh tubuh coba. Nanti dirasakan di.
di kulit-kulit di seluruh tubuh itu nyut, nyut, nyut. Itu semakin berdenyut. Eh, sampai semakin menyadari tentang nikmat-nikmat Allah. Makanya nanti di kimia usahadah banyak sekali teknik-teknik yang mengajak kita untuk eh, merasakan tubuh kita. Mulanya apa nanti ada dijelaskan tentang ilmu bedah misalnya, menjelaskan bagaimana kita menghayati betapa luar biasanya tubuh kita itu. Ya, misalnya ini gitu loh. Saya ini kan dua rambut tuh ini. Rambut ini kan dari panjang, dari kecil memanjang, tapi kan lereng. Jajal lah leren. Kayak rambutnya. Rambut di sini besar orang leren. Nah itu kan komunikasi homeostasis luar biasa di dalam tubuh kita. Nah itu. Nah banyak di antara kita membutuhkan wasilah itu untuk harus mengagumi Allah. Padahal ya sebenarnya Allah itu ya kalau sudah mengendaki tidak harus lewat itu ya bisa. Jadi yang kemarin saya jelaskan ya stabil lebih. Jadi orang yang sudah memahami Allah ya nggak perlu lewat ini, ya, sudah yakin, bukan hanya yakin intelektual ya, kalau intelektual itu ya cuma gaya itu. Ya, sudah, saya sudah yakin. Tapi gak ada rasanya. Cirinya belum mengubah emosi dan afek ya, belum mengubah itu. Jadi kalau orang tahu tapi nggak ada rasanya itu berarti masih di intelektual. Tapi tahu kalau yang sudah berasa betul pengetahuan itu ada rasa. Itu berarti tahu semakin dalam. Ya podo karo wingi tak critakake gitu loh. Sampean kenal presiden cuma tahu kan cuma tahu aja. Kan rano rasane piye-piye. Ya kabeh wong ya tahu presiden Indonesia sapa udah kita tahu gitu. Tapi gak ono rasane, tapi kan beda dengan sampean tahu pernah ketemu. Ya kan tahu beda-beda sampean. Pengetahuan sampean beda sama pengetahuan orang yang hanya tahu. Tapi nanti ada yang lebih dalam lagi loh. Ada yang lebih dalam lagi. Ada yang lebih dalam lagi. Jadi pengetahuan ma'rifatullah itu juga dimensi, ibarat dimensi yang kedalamannya nggak terbatas. Ya, saya kira gitu hari ini. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.